Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fahrul JR. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi matematika, yaitu materi teorema Pythagoras. Di mana untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan dari teorema Pythagoras itu sendiri. Langsung saja, sebelum kita membahas bagaimana cara kita menggunakan teorema Pythagoras, kita harus mengetahui dulu konsep yang terkait dengan teorema Pythagoras. Nah, yang pertama ada kuadrat, dan yang kedua ada akar kuadrat. Kita bahas perlahan-lahan. Yang pertama adalah kuadrat. Jadi, kuadrat itu sama dengan pangkat 2. Artinya, A pangkat 2 sama dengan B. Bilangan yang dipangkatkan 2 akan menghasilkan bilangan lainnya. Contoh, 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Artinya, jika 2 dipangkatkan 2, itu artinya 2 dikali 2 sebanyak 2 kali. Nah, sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya ada 4 pangkat 2 atau 4 dikali 4 sebanyak 2 kali. Sehingga 4 kali 4 sama dengan 16. Selanjutnya ada negatif 2 dipangkatkan 2 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Kenapa 4? Dia bukan negatif karena negatif bertemu negatif menghasilkan bilangan positif. Sehingga negatif 2 dikali negatif 2, di mana kedua bilangan ini adalah negatif, akan menghasilkan bilangan positif 4. Selanjutnya, 0,2 dipangkatkan 2 sama dengan 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,04. Nah, untuk akar kuadrat itu berasal dari kuadrat itu sendiri, yaitu jika kita punya A pangkat 2 sama dengan B, maka akar B sama dengan A. Maksudnya apa? Akar B sama dengan A itu artinya B itu hasil dari kuadrat suatu bilangan. Atau bilangan apa yang dipangkatkan 2 akan menghasilkan B. Begitu. Contohnya, 5 pangkat 2 kan sama dengan 25. Ya? Maka, kalau akar 25, artinya kita cari bilangan apa yang dipangkatkan 2 hasilnya 25, yaitu 5. Selanjutnya, akar 9. 9 dipangkatkan, akar 9, kita cari bilangan apa yang dipangkatkan 2, itu hasilnya 9, yaitu 3. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya akar 36 sama dengan 6 negatif akar 25. Kalau kita dapat persoalan seperti ini, tidak usah kita hiraukan negatif di depannya. Kita cukup kerjakan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Negatifnya tetap ikut. Akar negatif 4 dipangkatkan 2 sama dengan kita selesaikan dulu yang pangkat 2-nya. Sehingga akar negatif 4 dikali negatif 4. Sama seperti tadi, negatif bertemu negatif menghasilkan positif. Sehingga menjadi akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Nah, itulah seputaran dari konsep terkait teorema Pythagoras. Kenapa kita harus mempelajari konsep ini? Karena dalam teorema Pythagoras kita akan menggunakan konsep kuadrat dan konsep akar kuadrat. Contoh, perhatikan segitiga ABC berikut. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Kita punya segitiga ABC dengan sisi tegaknya adalah 4 cm
dan sisi alasnya adalah 3 cm. Yang belum diketahui adalah sisi miringnya. Nah, di sini sisi miring itu sama dengan C, sisi tegak sama dengan A, dan sisi alas sama dengan B. Nah, yang ditanyakan adalah sisi miring, yaitu C. Sangat mudah untuk mengerjakannya. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah A sama dengan 4 cm. B sama dengan 3 cm. Yang ditanyakan adalah C. Penyelesaiannya adalah kita harus ingat rumus dari teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita bisa menyebutnya juga sebagai C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sehingga A kita ganti dengan 4, B kita ganti dengan 3. Kita peroleh C pangkat 2 sama dengan 4 di pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Atau C pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 itu sama dengan 16, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga C pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 9. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, di sini kan C masih ada pangkat 2-nya nih. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita pindahkan pangkat 2-nya ke ruas kanan. Nah, jika kita pindahkan pangkat 2-nya, dia akan menghasilkan akar. Jadi, C sama dengan akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Selanjutnya, bagaimana jika yang ditanyakan adalah sisi tegak, yaitu A, atau sisi alas, yaitu B. Jadi tidak selamanya permasalahan teorema Pythagoras yang ditanyakan adalah sisi miring. Bisa saja sisi tegak A atau sisi tegak B. Sisi alas B. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari turunan dari teorema Pythagoras itu sendiri. Kita ingat kembali mengenai rumus dari teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jika kita mencari A, maka rumusnya menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Ingat ya, C-nya selalu di belakang sama dengan. Dan dari tanda tambah menjadi tanda kurang. Sedangkan untuk mencari B, maka rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Sama dengan yang kedua tadi, C-nya juga harus di belakang sama dengan dan menggunakan tanda kurang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga siku-siku PQR memiliki panjang sisi hipotenusa 10 cm dan sisi tegak 8 cm. Tentukan sisi alas dari segitiga tersebut. Nah, di sini kita harus menggambarkan dulu segitiga siku-siku PQR. Ya, sini saya sudah gambarkan segitiga siku-siku PQR, siku-siku di P. Nah, yang kita ketahui adalah panjang sisi hipotenusa adalah 10 cm. Apa itu hipotenusa? Hipotenusa itu sama dengan sisi miring. Nah, sehingga yang mana sisi miring dari segitiga siku-siku ini? Yaitu yang berhadapan dengan siku, sudut siku. Nah, sehingga sisi miringnya bisa kita tulis 10 cm dan sisi tegaknya adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah sisi alas. Sisi alas itu adalah B. Penyelesaiannya bagaimana?
kita harus ingat kembali mengenai turunan dari teorema Pythagoras untuk mencari nilai B, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kita ganti C dengan 10 dan A-nya dengan 8, sehingga menjadi 10 kuadrat dikurang A atau 8 kuadrat. Nah, 10 kuadrat itu artinya 10 dikali 10, sedangkan 8 kuadrat artinya 8 dikali 8 sebanyak 2 kali. Sehingga menghasilkan 10 kuadrat sama dengan 100 dikurang 8 kuadrat sama dengan 64. Selanjutnya, 100 dikurang 64 itu sama dengan 36. Sama seperti contoh sebelumnya, kuadrat dari B ini kita harus pindahkan ke ruas kanan menjadi akar. Sehingga B sama dengan akar 36. Akar 36 itu sama dengan 6. Sehingga kita peroleh B sama dengan 6. Nah, cukup sekian pembahasan video kali ini mengenai penggunaan teorema Pythagoras. Kita akan membahas materi selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.